Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sherly Erlina, MPM 1840102085, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Borneo. Saya akan menjelaskan sistem ekresi dan sistem osmolasi pada ikan. Osmolasi yaitu osmolasi adalah sistem pengaturan keseimbangan tekanan otomatik cairan tubuh air dan darah dengan tekanan osmotik habitat perairan. Hal ini penting dilakukan terutama oleh organisme perairan karena harus terjadi keseimbangan antara tensi tubuh dan lingkungan. Osmolasi dilakukan dengan berbagai cara melalui insang. Pada insang, sel yang berperan dalam osmolasi adalah sel-sel chloride yang terletak pada dasar lembaran insang. Ginjal melakukan dua fungsi utama. Pertama, mengekskresikan sebagai besar produk akhir metabolisme tubuh. Kedua, mengatur konsentrasi cairan tubuh. Usus meminum air laut adalah sumber utama air pada teolosti esondrem untuk mengambilkan air yang hilang melalui fusi insang ginjal dan mungkin pula melalui kulit. Osmolasi pada ikan air tawar. Ikan air yang hidup di air tawar mempunyai cairan tubuh yang bersifat hidrostatik terhadap lingkungan, sehingga air cenderung masuk ke tubuhnya secara difusi melalui permukaan tubuh yang simple. Bila hal ini tidak dikendalikan atau diimbangi, maka akan menyebabkan hilangnya garam-garam tubuh dan mencegahnya cairan tubuh, sehingga cairan tubuh tidak dapat menyokong fungsi fisiologis secara normal. Organisasi ikan air tawar. Cairan tubuh lebih pekat dari medianya. Air luar tubuh cenderung untuk masuk ginjal. Banyak terdapat gelembung dan dengan garis tengah besar. Produksi urin tinggi. Kita bisa lihat gambar ikan di sini. Osmolasi pada ikan air laut. Ikan air laut hidup pada lingkungan yang hipotonik terhadap jaringan dan cairan tubuhnya, sehingga cenderung kehilangan air melalui kulit dan insang dan kemasukan garam-garam. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Organisasi ikan air laut. Cairan di sekelilingi lebih pekat dari cairan tubuh ikan. Ikan banyak minum mencegah kekurangan air karena tertarik keluar. Kita bisa lihat gambar ikannya di sini ya. Sistem ekresi pada ikan. Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekresi. Alat ekresi yang dimiliki oleh makhluk hidup berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatnya makhluk hidup, semakin kompleks alat ekresinya. Ikan mempunyai sistem ekresi berupa ginjal dan suatu lubang besar yang disebut urogental. Lubang urogental ialah lubang tempat bermuranya saluran ginjal dan saluran kelamin
yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga menyaringi sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Alat pengeluaran ikan terdiri dari 1. Insang yang digunakan untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. 2. Kulit kelenjar kulit untuk mengeluarkan lendir sehingga ubuh ikan senantiasa licin untuk memudahkan bergerak dalam air. 3. Sepasang ginjal untuk mengeluarkan urin pada ikan berkembang. 2 tipe ginjal yaitu Prounfos. Ginjal Prounfos adalah ginjal primitif. Pada ginjal ini tubulus bagian anterior tidak ada. Beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis serta terdapat konsentrasi dan melimpahkan tubuh di bagian posterior. Mesonephros. Ginjal bertipis posterior berfungsi hampir sama dengan ginjal Prenoferos. Perbedaan prinsip adalah kaitnya dengan sistem peredaran darah, tingkat metabolisme dan pada efisien kerja. Ikan beradaptasi terhadap lingkungan dengan cara khusus. Terdapat perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses ekskresi. Keduanya memiliki cara yang berlawanan dalam mempertahankan keseimbangan kadar garam di dalam tubuhnya. Mekanisme ekskresi ikan air tawar berbeda dengan ikan air laut. Ikan air tawar mengekskresi amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Sebaliknya, pada air laut menghasilkan sampah nitrogen berupa nitromalmin oksida, mengekskresikan ion-ion lewat insang dan mengeluarkan urin sedikit. Sistem ekskresi pada ikan air laut. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya untuk mengatasi kehilangan air. Ikan air laut meminum air yang kandungan garam tinggi akan meningkat dalam cairan tubuh. Sebaliknya, dehidrasi cegah dengan proses osmosis dan kelebihan garam harus dihilangkan karena ikan air laut mengkondisikan dengan tekanan osmotik untuk mempertahankan air. Volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan air tawar tubulus. Ginjal berfungsi sebagai penahan air. Oleh sebab itu, jumlah glomerasi ikan air laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Ini kita bisa lihat contohnya, air keluar secara osmos, garam masuk secara infus, ekskresi garam melalui insang, ginjal tanpa glomerulus. Ini pengeluaran urin sedikit. Sistem ekskresi ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dan lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal memompa kelebihan air keluar dalam bentuk air seni. Ginjal mempunyai glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Hal ini dimaksud untuk lebih dapat menahan garam-garam dalam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Cairan tubuh dari ikan air tawar memiliki konsentrasi ion yang lebih tinggi dibanding dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini disebut dengan hiperosmotik.
untuk mempertahankan gradien konsentrasi tersebut. Dibutuhkan sistem pembuangan dan konservasi dari ion-ion di samping adanya proses ekskresi air yang telah difiltrasi oleh ginjal. Proses filtrasi ini dilakukan ginjal, yaitu pada bagian nefron glomerulus yang terdiri dari corpus renalis dan tubuh renalis. Ini kita bisa lihat contekannya, air masuk secara osmosis. Ini pengeluaran garam secara difusi. Terus yang ini abis garam lewat insang. Ini ginjal dengan glomerulus besar, pengeluaran urin dalam jumlah banyak. Kesimpulan. 1. Emersi adalah upaya atau kesimpulan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara di dalam tubuh dan lingkungannya melalui mekanisme pengaturan tekanan hemostasis. 2. Hemostasis adalah kemampuan diri untuk penyesuaian atau adaptasi terhadap ancaman yang berlangsung secara konstan. 3. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan proses metabolisme tubuh berupa gas, cairan, dan padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencemaran. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah mohon dimaafkan.